Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya menjelaskan teori tentang Java, tepatnya Java fundamental. Di pertemuan kedua ini saya coba jelaskan dulu kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman Java untuk menggambarkan pemrograman berbasis objek. Jadi Java itu ini bahasa turunan dari bahasa C ataupun C++, dan bahasa pemrograman Java itu punya moto WORA, yaitu Write Once, Run Anywhere. Jadi kita cukup mengetikkan ataupun menuliskan program cukup sekali saja, tapi bisa dijalankan di berbagai platform atau multiplatform. Jadi bisa dijalankan di Windows dan bisa dijalankan di Unix atau ke Linux juga bisa, ataupun sebaliknya pada saat kita developnya di Unix, di execute atau dijalankan di Windows juga tidak masalah. Jadi itu adalah motonya si Java. Di Java sendiri dia punya cycle execution. Jadi cycle executionnya itu dimulai dari kita buat file, namanya filenya itu setelah kita tulis, kita ketik pemrogramannya, bahasanya di dalam misalkan di editor, misalkan menggunakan Notepad, IDE ataupun yang lain sebagainya, itu berupa filenya ekstensinya .java. Setelah dikompil dia sudah berupa file portable, dia berbasis bytecode, nanti filenya jadinya .class. Nah, .class ini bisa dijalankan di JVM atau Java Virtual Machine. Nah, itu bisa dijalankan di sebuah operating system. Dari JVM itu nanti bisa diexecute di sebuah operating system. Nah, ini di Java tadi kelebihannya multiplatform, kekurangannya lebih lambat. Cuma nanti ada triknya biar nggak lambat. Nah, yang menjalankan yaitu JVM atau juga JRE atau Java Runtime Environment. Jadi yang menjalankan dua ini. Nah, yang bertugas nanti compile itu nanti kita install JDK. Nah, ini jenis-jenis dari Java platform. Dari Java jenisnya ada edisinya, misalkan JSE, Java Standard Edition. Ini biasanya digunakan untuk core teknologi atau library, misalkan untuk membuat aplikasi konsol ataupun desktop. Terus ada juga JME atau Java Micro Edition. Nah, ini biasanya untuk aplikasi mobile. Terus ada JEE, Java Enterprise Edition. Ini Enterprise Class Application, bisa menggunakan web service, web application, EJB dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya di sini bisa melakukan clustering, jadi high availability arsitektur. Jadi bisa menggunakan distributed system. Jadi misalkan kita punya beberapa server, misalkan salah satu itu servernya itu ada yang problem, programnya masih tetap berjalan. Contoh juga seperti ini clustering pada JEE atau Java Enterprise Edition. Ini untuk mempercepat proses. Jadi tadi ada kelemahan Java itu lambat, tapi dengan adanya clustering ini nanti akan mempercepat sistem. Contohnya misalkan availability-nya, misalkan ketersediaannya sistem, misalkan server 1 problem. Dengan adanya clustering seperti ini, ada load balancer, user, si user ketika mau mengakses misalkan sumber daya di server, dia akan memilih apakah antara server 1, 2 itu nanti ada yang mengatur itu load balancer.
Misalkan server satu itu sedang penuh, otomatis dia dialihkan ke server lainnya. Atau juga misalkan sumber dayanya itu filenya besar, nanti dari server satu mungkin ngambil berapa persen, server 2 berapa persen, server 3 berapa persen. Nah, itu gunanya clustering di Java Enterprise Edition. Nah, ini contoh sistem terdistribusi di dalam Java Enterprise Edition. Jadi kita cukup mengetikkan backend-nya sama business logic-nya cukup satu kali pengetikan atau cukup satu kali pembuatan program. Setelah itu kita tinggal atur di user interface-nya. User interface-nya itu mau berupa handphone, desktop, atau browser, itu bisa kita atur. Otomatis kan kalau kita menggunakan handphone, desktop, dan lain sebagainya kan tampilannya berbeda. Dari segi resolusi dan lain sebagainya pasti berbeda. Jadi untuk penulisan logic sama backend-nya itu cukup satu saja. Nah, untuk mendevelop ataupun sebagai developer di Java itu yang wajib ada JDK atau Java Development Kit, itu wajib. Ini bisa kita download di webnya Oracle. Dan yang kedua, bisa menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Ini tidak wajib, bisa kita menginstal. Ini ada beberapa contoh, misalkan Eclipse, NetBeans, JDeveloper, IntelliJ, Borland G Builder, Aspect G, dan lain sebagainya. Ada banyak banget IDE. Nah, kita cukup menggunakan JDK sama Notepad untuk kuliah PBU ini, jadi untuk pembelajaran saja. Nah, ini link download JDK, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini link downloadnya. Nah, untuk memeriksa JDK sudah terinstall atau belum, itu bisa kita buka command prompt. Kita buka command prompt, kita ketikkan Java. Kalau ada informasi Java is not recognized, itu berarti belum terinstall. Atau juga ada dua kemungkinan, JDK belum terinstall, sudah terinstall tapi variabel patch-nya belum disetting. Nah, ini untuk setting patch. Jika JDK sudah keinstall tapi belum bisa juga, bisa kita tambahkan dua environment variable. Jadi yang pertama, patch diarahkan ke folder JDK. Tujuannya agar Java itu, compiler itu bisa dijalankan di mana saja. Misalkan kita cari instalannya JDK itu di mana, misalkan di sini contoh di C program file Java JDK 1.8.0_11/bin. Nah, ini kita copy alamatnya di atas. Setelah itu kita buka menu environment variable, itu bisa klik kanan my computer, terus pilih advanced system setting, terus nanti pilih environment variable. Nah, setelah itu kita tambahkan environment variable-nya di sistem variable. Nah, di situ kan ada dua variable, ada user variable sama sistem variable. Nah, kalau sistem variable itu bisa semua user yang menggunakan. Jadi kita tambahkan di sistem variable. Terus kita setting class path. Class path-nya diarahkan direktorinya ke root atau ke titik. Tujuannya agar kalau kita code dari mana saja, misalkan dari C, di D, dan di alamat yang lainnya, itu bisa dijalankan. Kalau belum ada variabel path-nya, bisa kita pilih klik new. Nah, itu untuk pembahasan pertemuan kedua.
Jadi sedikit tentang Java dan instalasinya. Untuk proses instalasi dan lain sebagainya nanti saya buat satu video lagi. Jadi ada 2 video terpisah untuk pertemuan kedua ini. Oke, untuk video yang pertama terima kasih, cukup sampai sini. Ini reference dari Java Fundamental dari Pak Triharyoko sama buku Thinking in Java ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.